Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas proyek saya yang berjudul penyelesaian PDP dengan Lagrange. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 08011182429021 dari kelas L1. Adapun mata kuliahnya adalah persamaan diferensial parsial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indrawati MSI. Nah, alasan saya memilih materi ini karena materi ini merupakan materi yang paling saya pahami dan kuasai dibandingkan materi lainnya. Saya merasa lebih mudah mengikuti alur penyelesaian soal pada materi ini, terutama dalam penggunaan metode Lagrange. Selain itu, konsep pada materi ini lebih jelas dan terstruktur, sehingga membantu saya dalam mengerjakan soal dengan lebih percaya diri. Dengan memilih materi yang paling saya kuasai, saya dapat menjelaskan dan memahami kembali materi tersebut dengan lebih baik. Baik, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke inti materi ini, kita harus paham dan dapat menyelesaikan integral tak tentu. Karena materi ini akan digunakan untuk menggunakan metode Lagrange. Nah, di sini yang pertama ada integral x n dx. Itu sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c. Sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Jadi itu pangkatnya ditambah 1 dibagi dengan pangkatnya yang tambah 1. Di sini ada contoh. Misalkan ada integral s pangkat 5 dx. Nah, itu berarti ini kan integral terhadap x kan. Berarti karena ini x, berarti kita integralkan sama dengan x pangkat 5 tambah 1 itu x pangkat 6 dibagi dengan 5 tambah 1 yaitu 6. Lalu ditambah dengan c. Kedua, di sini ada integral k dx. Nah, k ini kan adalah konstanta, sedangkan integralnya itu terhadap dx. Berarti karena k ini tuh merupakan konstanta, kita sama dengan kx plus c. Nah, ini ada contoh, misalkan ada integral 2 dx, itu berarti sama dengan 2x plus c. Sini ada integral y dx. Nah, y ini kita anggap konstanta, jadinya sama dengan xy plus c. Yang ketiga, sini ada integral dx. Nah, integral dx adalah x plus c. Integral dy itu sama dengan y plus c. Nah, ini ada contoh. Misalkan ada integral xy kuadrat dx. Ini kan integral terhadap x kan, berarti y kuadrat ini kita anggap konstanta, sedangkan x ini kita integralkan menjadi x kuadrat per 2, berarti jadinya x kuadrat y kuadrat per 2. Ini ada contoh lagi, integral x kuadrat y kuadrat dz. Itu berarti yang x kuadrat y kuadrat ini kan tidak ada yang mengandung z, berarti kita anggap konstanta sama dengan x kuadrat y kuadrat z. Tuh. Nah, lalu kita masuk ke inti materinya, yaitu penyelesaian PDP dengan Lagrange. Jadi kita pandang PDP bentuk P do Z per do X ditambah Q do Z per do Y sama dengan R. Nah, PQR ini itu bisa berupa konstanta, campuran konstanta dan fungsi, atau semuanya fungsi. Terus, PDP tersebut diselesaikan dengan cara menentukan dalam bentuk dx per P sama dengan dy per Q sama dengan dz per R. Nah, persamaan ini merupakan bentuk dari persamaan diferensial biasa. Sehingga kita peroleh dx per P sama dengan dy per Q dan dx per P sama dengan dz per R, atau dy per Q sama dengan dz per R. Kita anggap konstanta ini kita sebut dengan persamaan bintang. Selesaikan persamaan bintang untuk memperoleh solusi umum PDP, yaitu V U, V sama dengan 0. Nah, sini kita ada contoh soal. Itu ada soalnya, yaitu xy kuadrat do z per do x ditambah 6 do z per do y sama dengan x kuadrat y pangkat 4 dikurang z kuadrat. Nah, penyelesaiannya diketahui P, jadi ini kan P, ini Q, ini R. Jadi P-nya adalah x kuadrat, Q-nya adalah 6, dan R-nya adalah
X kuadrat Y pangkat 4 dikurang Z kuadrat. Ini kan adalah persamaan bintang yang kita dapat dari sini kan, dari bentuk PDB nya. Berarti dx per P, dy per Q, dz per R nya sama dengan dx per xy kuadrat sama dengan dy per 6 sama dengan dz per R nya, yaitu x kuadrat Y pangkat 4 dikurang Z kuadrat. Lalu kita selesaikan untuk persamaan dx per P sama dengan dy per Q. Dx per P sama dengan dy per Q adalah dx per xy kuadrat sama dengan dy per 6. Setelah itu selanjutnya kita kalikan silang, berarti dx kali 6 adalah 6dx sama dengan dy dikali xy kuadrat sama dengan xy kuadrat dy. Nah, lalu kedua sisinya kita integralkan. Dapatnya integral 6dx sama dengan integral x kuadrat dy. Integral dari 6dx adalah 6x. Integral dari xy kuadrat dy adalah xy pangkat 3 per 3. Ini kan terhadap y, berarti x-nya kita anggap sebagai konstanta. Jadinya yang di ruas kanan ini kita pindah ruas ke kiri. Jadinya 6x min xy pangkat 3 per 3 sama dengan u. Lalu berikutnya untuk dx per P sama dengan dz per R. Dari soal kita ketahui P dan R nya, jadi dx per xy kuadrat sama dengan dz per x kuadrat Y pangkat 4 dikurang Z kuadrat. Lalu kita kali silang, ini dikali ini dapatnya x kuadrat Y pangkat 4 dikurang Z kuadrat dx sama dengan ini dikali ini dapatnya xy kuadrat dz. Lalu kedua sisi kita integralkan. Sebelah sini kita integralkan satu-satu ya, karena ini pengurangan. Untuk integral dari x kuadrat Y pangkat 4 dx itu dapatnya x pangkat 3 Y pangkat 4 per 3. Karena ini integral terhadap x, y nya kita anggap sebagai konstanta. Lalu dikurang dengan z kuadrat, integral dari z kuadrat dx, yaitu min xz kuadrat. Lalu untuk sisi kanannya ada integral xy kuadrat dz, berarti langsung saja sama dengan xy kuadrat z. Nah, selanjutnya sisi sebelah kanan ini kita pindah ruas ke kiri, dapatnya x pangkat 3 Y pangkat 4 per 3 dikurang xz kuadrat dikurang xy kuadrat z sama dengan v. Maka dari itu kita mendapatkan solusi v u, v sama dengan 0. Untuk solusi pi pertama yaitu u, v, u nya adalah ini, untuk u nya adalah ini, dan v adalah ini. Jadinya 6x kurang xy pangkat 3 per 3, x pangkat 3 Y pangkat 4 per 3 dikurang xz kuadrat dikurang y kuadrat z sama dengan 0. Ya, ini kan. Oke, untuk persamaan selanjutnya ada dy per q sama dengan dz per r. Kita tahu dari soal x, q, dan r nya, maka dy per 6 sama dengan dz per s kuadrat Y pangkat 4 dikurang z kuadrat. Selanjutnya kita kalikan silang, makanya dapat dy kali ini dapatnya x kuadrat Y pangkat 4 dikurang z kuadrat dy. Ini jangan lupa dikurung sama dengan, lalu ini 6 kali dz sama dengan 6 dz. Lalu kita integralkan kedua sisinya, dapatnya s kuadrat Y pangkat 4 kurang z kuadrat dy sama dengan integral 6 dz. Dapatnya adalah, ini kita integralkan satu-satu. Yang pertama integral s kuadrat Y pangkat 4 dy. Ini x kita anggap sebagai konstanta. Jadinya kita integralkan dapatnya s kuadrat Y pangkat 5 dibagi 5. Lalu dikurang integral dari z kuadrat dy, dapatnya yz kuadrat. Lalu di sisi kanan ada integral dari 6 dz, yaitu 6z. Nah, setelah itu sisi ruas kanan ini kita pindah ruas ke kiri, dapatnya s kuadrat Y pangkat 5 per 5 dikurang yz kuadrat dikurang 6z sama dengan u. Lalu kita dapat solusi v keduanya, yaitu u, v sama dengan 0. U nya adalah ini, lalu v nya adalah yang ini. Jadinya dapat s kuadrat Y pangkat 5 per 5 dikurang yz kuadrat dikurang 6z
koma X pangkat 3 Y pangkat 4 per 3 dikurang XZ kuadrat dikurang XY kuadrat Z sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah dapatkan dua solusi ya. Yang pertama ada solusi ini, 6X dikurang XY pangkat 3 per 3, X pangkat 3 Y pangkat 4 per 3 dikurang XZ kuadrat dikurang XY kuadrat Z sama dengan 0. Dan solusi keduanya adalah ini ya. Jadi sekian untuk video penjelasan dari saya. Semoga mengerti. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.